Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Betty di mata kuliah struktur aljabar. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk struktur aljabar meliputi grupoid, monoid, dan semigroup. Nah, pada minggu ini kita akan membahas bentuk struktur aljabar yang lain, yaitu grup. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang grup, terlebih dahulu saya perlu menyampaikan tujuan dari kita mempelajari materi ini. Adapun capaian pembelajaran setelah kalian menyimak video ini adalah yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep grup. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, melakukan pembuktian, dan menganalisis sifat-sifat dari grup. Capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengkaji sifat-sifat grup untuk pengembangan teori dan keterampilan matematika. Selanjutnya kita ke definisi grup. G merupakan suatu himpunan yang tak kosong dengan operasi biner bintang membentuk suatu grup. Jika memenuhi sifat-sifat yang pertama adalah sifat tertutup, di mana setiap AB anggota G akan ada C anggota G sehingga A dioperasikan dengan B atau A bintang B itu sama dengan C. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Setiap A, B, C anggota G sehingga A dioperasikan dengan B atau A bintang B dalam kurung bintang C akan sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Sifat yang ketiga adalah G memiliki elemen identitas I. Nah, jadi ada I anggota G untuk setiap A anggota G sehingga A bintang I sama dengan I bintang A itu sama dengan A. Sifat yang keempat adalah di mana setiap anggota G itu memiliki inverse. Jadi setiap A anggota G akan ada A inverse anggota G sehingga A dioperasikan atau A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A itu sama dengan I. Nah, apabila himpunan tersebut memenuhi 4 sifat ini, maka G dengan operasi bintang itu dinamakan grup. Definisi grup juga dapat diperoleh melalui definisi grupoid, monoid, dan semigroup, tetapi dapat pula diperoleh dengan menguraikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh grup, yaitu meliputi sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Nah, minggu lalu kalian kan sudah mengenal tentang grupoid, monoid, dan semigroup. Nah, sebagai kegiatan diskusi kelompok, silahkan diskusikan dengan anggota kelompokmu dan buatlah definisi grup dengan cara mengaitkannya dengan definisi grupoid, monoid, dan semigroup. Ya, dan buatlah video presentasi penjelasan tentang definisi ini. Oke? Dikerjakan ya, jadi dibuat video presentasinya dan dikumpulkan ke saya nanti. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh yang pertama di sini ada himpunan bilangan bulat B yang anggotanya dari tak hingga, lalu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan operasi biner penjumlahan, tunjukkan bahwa B dengan operasi tambah atau operasi penjumlahan adalah suatu grup. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa B dengan operasi penjumlahan itu adalah grup dengan cara mencari keempat sifat yang harus dipenuhi. Sifat yang pertama adalah tertutup. Ya, kita ambil sebarang AB anggota B atau anggota bilangan bulat, misalnya kita ambil A-nya min 2 dan B-nya sama dengan 3. Maka ketika dioperasikan, min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Apakah satu anggota B? Ya, artinya bahwa ini memenuhi sifat tertutup. Lalu pembuktian yang kedua adalah tentang sifat asosiatif. Kita ambil A, B, C anggota B, misal kita ambil A-nya min 2, B-nya 3, dan C-nya 2.
maka kita masukkan ke dalam formulanya, yaitu dalam kurung min 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan min 2 ditambah 3 tambah 2 dalam kurung. Nah, setelah itu diselesaikan dulu yang di dalam kurung, artinya 1 ditambah 2 itu sama dengan min 2 ditambah 5. Hasil dari kedua ruas itu adalah 3, artinya ini memenuhi sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita cari sifat yang ketiga, yaitu sifat elemen identitas. B dengan operasi tambah di sini memiliki elemen identitas I, yaitu 0. Misal A-nya diambil sama dengan 2, maka dimasukkan ke formulasi untuk elemen identitas 2 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. Artinya B dengan operasi tambah memiliki elemen identitas I, yaitu 0. Sifat yang keempat adalah di mana setiap elemen B memiliki inverse. Kita ambil sebarang A anggota B, lalu ada A inverse sama dengan min A anggota B. Maka A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0 hasilnya. Nah, artinya memenuhi sifat keempat ini, maka B dengan operasi tambah adalah suatu grup. Tapi di sini saya mau membuktikan ada namanya sifat komutatif. Saya akan coba mengambil sebarang AB anggota B, misal A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 3. Saya masukkan ke formulasi untuk sifat komutatif, min 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah min 2. Hasilnya di kedua ruas sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini B dengan operasi tambah itu adalah grup komutatif. Artinya apa? Bahwa suatu grup ya dikatakan grup apabila memenuhi sifat keempat, tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Namun ada sifat tambahan apabila dia merupakan grup komutatif. Nah, jadi di sini dikatakan grup itu apabila memenuhi sifat-sifat keempat ini, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Tetapi dalam suatu kasus, kita bisa menemui bahwa itu merupakan suatu grup komutatif. Selanjutnya kita ke contoh 2. Di sini ada himpunan G, anggotanya adalah 0, 1, 2, merupakan himpunan bilangan bulat modulo 3 dengan operasi penjumlahan, di mana hasil dari penjumlahan bilangan modulo 3 ini pada G disajikan di dalam tabel. Nah, tunjukkan bahwa G dengan operasi tambah itu merupakan suatu grup. Jadi caranya sama dengan contoh sebelumnya, kita harus mengidentifikasi sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh grup. Jadi sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Kita melihat bahwa di dalam tabel, hasil operasi di dalam tabel menunjukkan bahwa di sini hanya ada anggota-anggota G. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan sifat tertutup, di mana hasil operasi antara anggota G dengan anggota G hasilnya merupakan anggota G. Artinya sifat tertutup terpenuhi. Lalu kita harus mencari sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Coba operasikan saja, kita ambil sebarang anggota G, ambil A, B, C, 0, 1, 2, ya, masukkan ke dalam formula untuk sifat asosiatif. Hasilnya kedua ruas di sini adalah 0. Nah, artinya memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, G dengan operasi tambah pada bilangan bulat modulo 3 itu memiliki elemen identitas, yaitu 0. Kemudian sifat yang keempat adalah setiap elemen di dalam G itu memiliki inverse. Kita cari masing-masing, ada 0 bilangan G, ada 0 anggota G. Nah, inverse dari 0 yaitu 0. Kemudian ada 1 anggota G, inverse-nya 1 yaitu 2. Kemudian ada 2 anggota G, inverse-nya 2 yaitu 1. Nah, kesimpulannya bahwa G dengan operasi tambah di sini untuk bilangan bulat modulo 3 adalah suatu grup.
Berikutnya kita ke sifat-sifat grup. Di sini kita diberikan 3 teorema. Teorema yang pertama yaitu tentang sifat kanselasi. Jika G dengan operasi bintang merupakan grup, maka untuk setiap A, B, C anggota G berlaku bagian yang pertama, jika A bintang B sama dengan A bintang C, maka A pada persamaan ini dikenakan hukum kanselasi atau hukum pencoretan. Jadi bagian A-nya dicoret di kedua ruas sehingga menghasilkan B sama dengan C. Lalu di bagian yang kedua, B bintang A sama dengan C bintang A. A di sini juga dikenakan hukum kanselasi sehingga menghasilkan B sama dengan C. Lalu di teorema yang kedua, jika G dengan operasi bintang suatu grup ada A, B anggota G, maka persamaan-persamaan berikut yaitu A bintang X sama dengan B dan persamaan Y bintang A sama dengan B memiliki penyelesaian yang tunggal. Lalu di teorema yang ketiga, jika G dengan operasi bintang suatu grup, maka pada setiap A, B anggota G berlaku A bintang B dalam kurung inverse sama dengan B inverse dioperasikan atau bintang A inverse. Nah, di sini kita sudah diberikan 3 sifat grup. Silahkan dianalisis bukti dari teorema-teorema yang ada di modul. Akibat adanya teorema-teorema sebelumnya, maka berakibat yang pertama adalah elemen identitas dalam grup itu tunggal. Akibat yang kedua, inverse dari setiap A anggota G adalah tunggal. Lalu, akibat yang ketiga adalah bahwa dalam suatu grup, setiap A anggota G, inverse dari A itu ditulis A inverse, diinverskan kembali, hasilnya adalah A. Sebagai catatan, suatu grup dengan operasi biner perkalian, grupnya disebut grup multiplikatif. Dan jika operasinya adalah penjumlahan, maka grupnya itu disebut grup aditif. Lalu banyaknya anggota dari suatu grup ditulis dengan notasi N dalam kurung G atau yang disebut dengan order atau ordo dari grup G. Suatu grup yang banyaknya anggotanya tak berhingga disebut grup tak berhingga atau grup infinite. Sedangkan suatu grup yang banyaknya anggotanya berhingga disebut grup berhingga atau grup finite. Dan jika suatu grup yang ordernya kecil atau banyak anggotanya sedikit, maka untuk melihat sifat-sifatnya akan mudah apabila menyusun tabel hasil operasi biner dari setiap pasang elemen G. Nah, selanjutnya di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan secara individu. Jadi, silakan diselesaikan dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Demikian pembahasan tentang grup. Thank you for watching. See ya.